semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, di video kali ini aku akan bercerita tentang satu buah film berjudul Love Me, Love Me Not. Film ini cocok untuk kalian yang sedang terjebak dalam cinta segitiga. Seperti apa filmnya? Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan kehidupan seorang gadis SMA bernama Ichihara Yuna. Dia memiliki sahabat yang bernama Yamamoto Akari. Meski pemalu, namun Yuna juga ingin merasakan jatuh cinta seperti gadis pada umumnya. Sejak kecil Yuna selalu berharap bertemu dengan pria impiannya, yaitu seorang pangeran seperti dalam cerita dongeng yang sering ia baca saat masih kecil. Suatu hari Yuna cerita kepada Akari kalau ia pernah melihat pria yang mirip dengan pangeran impiannya ketika berada di lift sekolah. Namun Yuna tak berani menyapanya karena ia merasa malu. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja ada seorang pria datang dan ternyata pria itu adalah Inui Kazuomi, yaitu teman lama Yuna. Yuna pun memperkenalkan Kazu kepada Akari. Setelah pulang sekolah, Yuna sekilas melihat pria yang ia sukai itu dan tentu saja membuat Yuna senyum-senyum bahagia. Setelah itu Yuna berniat untuk pergi ke rumah Akari, tapi dia terkejut ketika mengetuk pintu yang membuka adalah pria yang sama ketika ada di sekolah. Setelah itu Akari lalu memperkenalkan pria itu ke Yuna. Pria itu adalah Yamamoto Ryo, dan Ryo ini adalah adiknya Akari. Ryo dan Akari ini adalah saudara yang bersekolah di tempat yang sama. Di sini Akari melihat wajah Yuna yang sepertinya malu dan terlihat salting. Dan dari sini Akari jadi tahu jika Ryo lah laki-laki yang selalu Yuna ceritakan selama ini. Akari yang peka akhirnya sengaja meninggalkan Yuna dan Ryo di kamar. Di sini mereka terlihat berbincang, saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Dalam percakapan itu Yuna mengetahui kalau banyak gadis yang menginginkan Ryo jadi pacar mereka, tapi Ryo selalu menolak. Mendengar ini Yuna merasa takut dan bingung tentang perasaannya sendiri terhadap Ryo. Di tempat lain Akari bertemu dengan Kazu. Kazu dan Akari menceritakan tentang kehidupan mereka. Di sini Kazu tahu bahwa Akari bertemu pertama kali dengan Yuna saat Akari meminta bantuan. Karena Yuna baik hati, ia pun tak ragu untuk membantu Akari. Meskipun mereka belum mengenal satu sama lain. Karena kebaikan Yuna, akhirnya Akari menjadi teman Yuna. Kita kembali ke Yuna dan Ryo. Terungkap bahwa Ryo juga memiliki perasaan terhadap seseorang. Namun Ryo tidak mau memberitahu siapa orang itu. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja ibunya Ryo datang dan langsung membuka pintu. Ibu Ryo yang kaget ada mereka berdua pun kemudian meminta maaf karena telah mengganggu mereka. Tak lama kemudian Akari datang ke tempat mereka dan menegur ibunya. Ia menegaskan bahwa dia dan Ryo akan menjaga sikap mereka agar tak ada masalah yang terjadi. Saat itu Yuna menyadari kalau Akari dan Ryo itu bukan saudara kandung. Dan ternyata terungkap kalau seseorang yang disukai Ryo adalah Akari. Ryo meminta Yuna untuk menyembunyikan rahasia ini darinya. Hal ini tentu saja membuat Yuna merasa sedih mendengar kenyataan ini. Keesokan harinya di sekolah, saat Yuna dan Ryo bertemu lagi, Ryo berharap agar Yuna tidak mencemaskan situasi yang ia ketahui kemarin. Namun kenyataannya hal ini justru membuat Yuna semakin cemas karena ia malah mulai baper dengan Ryo. Saat pulang sekolah, Ryo bertemu dengan Kazu. Dan akhirnya mereka mulai berteman sejak saat itu. Kazu menceritakan tentang dirinya kalau ia sangat menyukai film. Ia juga bercerita kalau dia memiliki kakak yang telah meninggalkan rumah karena pertengkaran dengan orang tua mereka. Suatu hari, Akari terkejut saat tanpa sengaja melihat Ryo sedang berganti baju. Di sini terungkap bahwa orang tua mereka sebenarnya tidak ingin Ryo dan Akari saling menyukai. Karena itulah, Akari memilih untuk pergi keluar dan tak sengaja ia bertemu dengan Kazu. Dia lalu bercerita kepada Kazu tentang situasi rumahnya. Akari mengungkapkan kalau dia merasa tertekan dan ingin pergi dari kota itu untuk menenangkan diri. Mengetahui Akari sedang sedih, akhirnya Kazu punya ide untuk membawa Akari ke suatu tempat. Dan tentu saja, ini membuat Akari sangat bahagia. Di sini Kazu berusaha untuk membuat Akari senang. Kazu juga menceritakan pengalamannya pergi ke tempat yang selalu ia impikan. Tapi saat di sana, ia tetap merasakan hal yang sama. Ini sebagai pelajaran bagi Akari untuk tetap bisa menghadapi situasi di keluarganya. Mendengar ini, Akari mulai merasa tertarik kepada Kazu dengan sikap dewasa dan perhatiannya. Di sisi lain, ternyata keberadaan mereka diketahui oleh Ryo.
Sementara itu, di rumah Yuna mencoba untuk memendam perasaannya tentang Rio. Dia berharap dia bisa berhenti menyukai Rio, meski dirinya merasa kalau itu mustahil. Karena di sini Yuna telah menyukai Rio sejak pertama kali mereka bertemu. Ditambah lagi karena kepintaran Rio membuatnya tertarik. Namun sayangnya banyak gadis-gadis yang menyukai Rio. Suatu hari, Yuna dan Rio yang sedang berjalan pulang terjebak hujan. Dan tanpa ragu, Rio menggenggam tangan Yuna dan mengajaknya berlari untuk mencari tempat berteduh. Di sini Rio cerita kalau dia sangat benci dengan hujan karena pada saat hujan, ia mengetahui kalau ayahnya menikah dengan ibu Akari. Sementara itu, Yuna juga bercerita jika dia sedang menyukai seseorang. Rio memberi saran kalau lebih baik ditolak daripada harus memendam perasaannya. Karena inilah akhirnya mendorong Yuna untuk berani mengungkapkan perasaannya kepada Rio, pria yang telah lama ia sukai. Yuna mengatakan jika dia tidak apa-apa kalau ditolak oleh Rio. Yang penting Yuna sudah mengungkapkan perasaannya yang selama ini ia pendam. Tapi siapa sangka Rio langsung menolak perasaan Yuna. Di sisi lain, Yuna merasa lega karena telah mengungkapkan perasaannya. Tapi tentu saja, penolakan itu tetap menyakitkan hati Yuna. Setelah itu, Yuna bertemu dengan Akari. Yuna yang melihat Akari langsung memeluknya dan curhat kepada Akari. Akari langsung menenangkan Yuna. Meski hati Yuna terluka, setidaknya dia telah berani mengungkapkan cinta yang selama ini dipendamnya. Keesokan harinya di sekolah, Akari pingsan saat pelajaran olahraga. Melihat Akari pingsan, Kazu langsung membawanya ke ruang UKS. Sementara itu, Rio juga mengetahui kejadian itu dari teman-temannya. Kemudian saat akan pulang, tiba-tiba hujan turun lagi. Rio datang dengan membawa payung untuk Akari, dan mereka pun memutuskan untuk pulang bersama. Di tengah perjalanan itu, Rio mengatakan kalau Rio ingin Akari tidak merepotkan Kazu terus. Mungkin hal ini dilakukan Rio untuk menghindari Akari jatuh cinta kepada Kazu. Belum sempat menjawab, tiba-tiba di tengah hujan Rio langsung mencium Akari. Hal ini tentu membuat Akari marah, karena Akari tidak ingin ada masalah dalam keluarga mereka akibat perasaan itu. Keesokan harinya di sekolah, ternyata Akari masih marah dengan Rio. Akari terus menghindar dari Rio. Dan ternyata hubungan mereka sebelumnya sudah diceritakan Akari kepada Yuna, bahwa ketika sebelum mereka menjadi satu keluarga, Rio sudah ingin menyampaikan perasaannya kepada Akari. Dan pada saat itu Akari ingin langsung menemui Rio. Tapi di saat yang sama, Akari malah bertemu dengan ibunya yang memperkenalkan laki-laki yang akan menjadi ayahnya. Dan pria itu ternyata adalah ayah Rio. Dan terungkap ternyata selama ini Akari juga menyukai Rio. Namun ia tetap memendam perasaannya demi kebahagiaan ibunya. Disinilah Yuna berharap jika Rio tidak lagi melanjutkan perasaan cintanya kepada Akari demi keluarganya. Di rumah, Rio meminta maaf kepada Akari dan berjanji untuk mulai membiasakan dirinya sebagai adik Akari. Walaupun itu akan mengorbankan perasaannya dan juga perasaan Akari. Setelah itu di sekolah, ia berterima kasih kepada Yuna karena telah membantunya menerima kenyataan ini. Mendengar ini Yuna langsung menangis bahagia. Sekarang semua akan baik-baik saja. Pada hari yang sama, Akari terlihat menemui Kazu yang sedang membuat proyek film pendek. Kazu memang memiliki hobi membuat film. Ketika sudah selesai membuat film, Kazu pulang dan bertemu kakaknya yang sedang mengambil beberapa kaset film koleksinya. Kazu merasa sedih saat mengetahui kakaknya telah dikeluarkan dari kuliahnya, entah apa penyebabnya. Keesokan harinya, Akari, Yuna, Kazu, dan Rio berencana pergi ke festival musim panas. Di sana Yuna terlihat sangat cantik karena berdandan tidak seperti biasanya. Mereka semua benar-benar bersenang-senang selama festival itu. Ketika itu, Kazu berhasil memenangkan permainan yang hadiahnya adalah boneka, dan hadiah itu diberikan kepada Akari. Sementara itu, Yuna terlihat sedang didekati oleh seorang pria bernama Agatsuma, yang ternyata Agatsuma juga satu sekolah dengannya. Namun siapa sangka, pada saat itu Akari terpisah dari yang lain. Untungnya Kazu berhasil menemukannya. Di sisi lain, Rio melihat Yuna bersama dengan Agatsuma dan mulai merasa cemburu, karena tampaknya ia menyukai Yuna. Kita kembali kepada Akari dan Kazu. Akari merasa bahwa ada kecemasan dalam diri Kazu karena ketika Akari hilang, Kazu dengan sigap mencarinya. Dia bisa merasa kalau Kazu selalu menunjukkan perhatian kepadanya. Akari lalu mengumpulkan keberanian dan mengajak Kazu untuk berpacaran. Namun sayangnya Kazu menolak ajakan itu. Akari yang menyadari jika Kazu tak menyukainya langsung pergi. 山本さんのこと
好きとかじゃないから。私先帰るね。 Ia mengatakan kepada Kazu untuk melupakan kejadian barusan karena ternyata terungkap kalau Kazu sebenarnya juga menyukai Akari. Tetapi dia berusaha melawan perasaan itu karena sebelumnya Kazu sempat melihat Ryo mencium Akari waktu itu. Saat di sekolah, Kazu sebenarnya ingin memberikan sebuah kaset film favoritnya kepada Akari. Tapi nyatanya tidak jadi karena Kazu teringat ketika Ryo mencium Akari. Sementara itu Ryo mengetahui bahwa Agatsuma benar-benar menyukai Yuna. Dan di saat yang bersamaan, Akari menemui Kazu yang sedang memfoto beberapa sudut sekolah. Melihat ada Akari di sana, Kazu langsung memfoto Akari yang membuatnya jatuh cinta lagi dengan Akari karena kecantikannya. Singkat cerita, kini mereka sedang sibuk mempersiapkan festival musim panas di sekolah mereka. Sementara Yuna diajak oleh Agatsuma ke suatu tempat. Sementara Akari malah bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Ryosuke. Mereka pun mengobrol dengan sangat akrab, tapi Akari merasa tidak ada perasaan apa-apa lagi terhadap Ryosuke. Di tempat lain, Ryo merasa ragu dengan perasaannya kepada Yuna. Terlebih setelah melihat Yuna pergi dengan Agatsuma. Setelah itu Yuna bertemu dengan Akari, dan di saat yang sama Ryo sedang mencarinya dan bertemu dengan Kazu. Ketika itu Yuna kemudian menceritakan kepada Akari bahwa Agatsuma telah mengungkapkan perasaan kepadanya. Namun Yuna menolak perasaan Agatsuma karena Yuna merasa kalau perubahan dalam dirinya sekarang ini adalah karena pengaruh Ryo, dan sekarang ia ingin berterima kasih kepada Ryo. Dan tak lama akhirnya Yuna menemui Ryo, dan dari sini terungkaplah kalau mereka sama-sama saling menyukai. Dan mulai saat itu mereka memutuskan untuk berpacaran. Dan momen itu ternyata berhasil diabadikan oleh Kazu yang sedang ada di sana. Namun di sisi lain, perasaan Kazu terhadap Akari masih bimbang karena keduanya masih merasa ragu untuk mengungkapkan perasaan mereka. Pada saat pulang, Akari merasa kesepian karena apartemennya kosong. Dia pun mengajak Kazu untuk pergi keluar dan menikmati kue bersama-sama. Di sana, Akari dan Kazu menghabiskan waktu bersama. Mereka bermain permainan seperti anak-anak, menciptakan suasana yang romantis dan juga bahagia. Mereka berbagi cerita masalah pribadi mereka satu sama lain. Mereka saling meluapkan perasaannya hingga merasa lega. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama karena Akari mendapat masalah keluarganya. Di sisi lain, Kazu juga terkena sial karena dia telah kehilangan semua kaset filmnya. Keesokan harinya mereka berdua bertemu dan mengungkapkan perasaan sedih mereka. Meski Akari mencoba menenangkan Kazu, tapi dia tak menggubris perkataan Akari. Tentu saja ini membuat Akari patah hati. Di sisi lain, terungkap bahwa masalah keluarga Akari adalah karena orang tuanya akan bercerai lagi, karena ayahnya akan pergi ke Amerika akibat tuntutan pekerjaan, dan Akari akan ikut dengan ayahnya. Hal itu sengaja ia lakukan dengan harapan ibunya bisa ikut, sehingga mereka tidak perlu bercerai. Di tempat lain, Ryo datang menemui Kazu. Dia mengetahui bahwa Kazu menyukai Akari dan berharap Kazu dapat menemui Akari sebelum dia berangkat ke Amerika, supaya tidak ada penyesalan di antara mereka. Kazu teringat karena ia akan memberikan sebuah kaset film yang ingin diberikan kepada Akari. Dan tanpa pikir panjang, Kazu langsung menelpon Akari dan berharap bisa bertemu. Karena di sini dia tahu kalau Akari juga menyukainya. Akari meresponnya dengan cepat dan langsung pergi menemuinya. Di sana mereka kembali mengungkapkan perasaan mereka lagi. Karena di sini mereka masih saling menyukai. Dan kini akhirnya mereka bisa merasakan kebahagiaan yang tertunda. Mendengar kabar ini, Yuna dan Ryo merasa lega dan ikut berbahagia. Dan film pun tamat.